Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Hamdan wa syukrilillah amma ba'd. Para sahabat KPP BUM IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada hari ini Akang bisa kembali hadir untuk menebar kebaikan, mendakwahkan berbagai macam informasi yang bermanfaat untuk sahabat. Pada pertemuan kali ini Akang akan membahas tema hati-hati dengan ketenaran atau keterkenalan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pusat perhatian, ingin dikenal semua manusia di dunia dan diagungkan adalah salah satu keinginan dari beberapa manusia. Cara seseorang untuk mendapat ketenaran beragam. Ada yang secara tidak langsung atau tidak disengaja, ada pula yang berusaha sekuat tenaga agar dikenal banyak orang. Dengan adanya sosial media, seseorang bisa jadi bintang. Ingin terkenal, bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Beberapa ada juga yang iseng dan tidak sengaja, karena tujuannya bukan ingin dikenal, tetapi untuk kesenangan semata dirinya. Hal ini biasanya akan long lasting karena mereka terkenal karena aktivitas yang mereka lakukan. Cenderung konsisten dan tidak dibuat-buat. Tipe orang seperti ini biasanya lebih positif. Nah, jika Anda melakukan sesuatu diawali dengan niat ingin terkenal dan ingin dipuji orang, secara agama ini adalah suatu penyakit. Beberapa agama samawi melarang hal ini untuk dilakukan. Sahabat, secara psikologi ada yang berpendapat bahwa orang yang sengaja ingin mencari perhatian adalah orang-orang yang mengalami depresi dan kesepian. Mereka melakukan hal-hal di luar rutinitas dan di luar keisengan yang biasa mereka lakukan. Nah, orang-orang seperti ini dengan sengaja melakukan apapun agar dipuja dan dipuji serta ingin menjadi pusat perhatian. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari hal dari negatif ini adalah dengan menahan rasa ingin menggebu untuk dipuji. Ya, sahabat, melakukan hal-hal positif seperti menulis, liburan, berkumpul dengan teman-teman yang menyenangkan, serta tertawa bahagia dengan orang-orang yang terdekat. Ingat, awali sesuatu dengan niat yang baik agar kesehatan mental Anda tetap terjaga dengan baik. Setelah itu diantaranya salah satu trik dan teknik kita untuk menjaga supaya keinginan kita untuk menginginkan suatu ketenaran itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga kita tidak terjerembab oleh akibat adanya keterkenalan yang kita raih tersebut menimbulkan dampak yang negatif kepada kita di masa depan. Nah, bagaimana menurut pandangan kita menurut agama Islam, ya?
Nah, bagaimana masalah ketenaran ini dipandang dari segi Islami? Nah, ada kata-kata bijak berbunyi seperti ini: tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh namun tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Jadi, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Nah, pandangan Rasul juga mengenai ketenaran ini atau keterkenalan yang kita inginkan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang sombong, Allah akan menghinanya. Tuh ya, sahabat Ibrahim bin Adam radhiyallahu an berkata, tidak benar tujuan kepada Allah siapa yang ingin terkenal. Kemudian sahabat yang lain, Ayub As-Sakhtiyani radhiyallahu an berkata, demi Allah, tidak ada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Nah, sahabat Mu'adz bin Jabal berkata pula, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedikit ria itu sudah termasuk syirik. Dan barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka telah memusuhi Allah. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yang tersembunyi, maksudnya tidak terkenal. Jadi menyembunyikan keterkenalannya, dan bila tidak ada, tidak dicari, dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka bagai pelita hidayat, mereka terhindar dari segala kegelapan dan kesukaran. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami di majelis Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasul bersabda, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW itu. Maka pagi-pagi aku sholat di belakang Rasulullah SAW dan tetap tinggal di majlis setelah orang-orang pada pulang. Tiba-tiba ada seorang budak hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah SAW berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu wahai Rasulullah? Jawab Rasul, ya benar, ia seorang budak dan Bani Fulan, dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa engkau tidak membeli dan memerdekakannya, wahai Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian, sedangkan Allah akan menjadikannya seorang raja di surga. Masya Allah. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka. Dan ini salah seorang raja dan terkemuka tersebut. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mengasihi,
mencintai makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempes perutnya, kecuali dari hasil yang halal. Yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak akan diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk, bahkan ia meninggal tidak dihadiri jenazahnya. Lalu para sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah salah seorang dari mereka. Jawab Nabi, Uwais Al-Qarni, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, tingginya agak sedang, dan selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Dia tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh memohon sesuatu kepada Allah, pasti ia diberi. Di bawah bahu kirinya berbekas, wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya memohonkan ampun untukmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala toha wa ala yasin biro'ajun ro'azin biromahun romahin kuwatah kuwatih kuwatullah tajali Nurullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam azinni minan nar wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa man adani fahuwa manpus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.